Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Sriani, dosen PKN STAN. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan tema returning dan shareholders equity. Di sini yang ditekankan adalah bagaimana penyajian dari returning dan shareholders equity di laporan keuangan. Pertama, kita akan bahas terkait dengan return earning terlebih dahulu. Returning adalah laba yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan biasanya digunakan untuk pengembangan usaha, membayar hutang, dana cadangan untuk menstabilkan perusahaan, investasi, dan pendukung kegiatan operasional. Saldo laba ditahan atau returning dipengaruhi oleh beberapa kelompok akun. Akun-akun tersebut antara lain adalah besarnya laba yang ditahan periode sebelumnya, dividen, serta besarnya laba atau rugi bersih setelah pajak perusahaan. Jika dibuat formulanya, laba ditahan bisa diformulasikan sebagai berikut. Laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan sebelumnya ditambah dengan laba periode berjalan atau dikurangi dengan rugi periode berjalan dikurangi dengan dividen baik dividen kas maupun dividen saham. Perubahan dalam returning dipengaruhi oleh ada 4 hal yang mengakibatkan pengurangan di dalam returning. Yang pertama adalah rugi bersih, yang kedua adalah penyesuaian periode sebelumnya yang mengakibatkan net income disajikan terlalu tinggi. Contohnya adalah biaya penyusutan yang disajikan terlalu rendah. Akibat biaya penyusutan disajikan terlalu rendah, net income-nya disajikan terlalu tinggi. Sehingga untuk melaporkan net income pada saldo yang sesuai, net income-nya harus dikurangi sebesar selisih dari penyusutan tersebut. Kemudian pengurangan dalam returning juga oleh dividen kas dan dividen saham. Berikutnya, yang masih mengurangi returning adalah penjualan treasury share. Itu 4 hal yang mengurangi return earning. Kemudian ada 2 hal yang menambah returning. Yang pertama adalah net income atau laba bersih perusahaan selama periode berjalan. Dan yang kedua adalah penyesuaian periode sebelumnya yang mengakibatkan net income disajikan terlalu rendah. Ini adalah kebalikan dari tadi yang mengurangi. Jadi di sini adalah biaya penyusutan disajikan terlalu tinggi. Karena biaya terlalu tinggi sehingga net income-nya terlalu rendah. Untuk menyajikan net income yang sebenarnya, net income harus ditambahkan sebesar selisih dari biaya penyusutan tadi. Penyajian returning di laporan keuangan dimulai dari saldo awal returning, di sini 1.050.000. Kemudian disesuaikan dulu dengan penyesuaian periode sebelumnya. Kita ambil contoh di sini adalah kesalahan dari inventory sebesar 50.000 sehingga saldo returning awal yang sudah disesuaikan adalah 1.100.000 ditambah dengan net income sebesar 360 sehingga saldo returning sekarang 1.460.000 dikurangi oleh dividen kas sebesar 100.000, dikurangi lagi oleh dividen saham sebesar 200.000, totalnya adalah 300.000, ketemulah return earning pada tanggal 31 Desember adalah 1.160.000. Itu penyajian return earning di laporan keuangan. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan shareholders equity atau modal pemegang saham. Bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. Modal pemegang saham adalah bagian laporan posisi keuangan atau neraca atau statement of financial position yang melaporkan posisi modal saham dan returning. Kita coba lihat penyajian shareholders equity di laporan keuangan. Ini adalah laporan posisi keuangan parsial
hanya di bagian modal pemegang saham saja. Yang pertama yang disajikan di sini adalah modal saham preference sebesar 600.000, kemudian modal saham ordinary sebesar 2.000, ditambah dengan dividen saham yang didistribusikan sebesar 50.000, sehingga totalnya adalah 2.050.000. Kemudian ada share premium dari saham preferen 30.000, ada share premium dari saham ordinary sebesar 1.050.000, totalnya adalah 1.080.000, ditambah dengan return earning sebesar 1.160.000. Kemudian dikurangi dengan treasury share sebesar 80.000. Sehingga total equity-nya adalah 4.810.000. Demikian pembahasan terkait dengan laba ditahan dan modal pemegang saham. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu di tema-tema pengantar akuntansi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.